Shalom Aleichem. Saudaraku, ada banyak pengalaman yang telah kita lalui di hari-hari lalu. Dari pengalaman-pengalaman itu, tentunya kita dapat merasakan betapa besar dan dahsyatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdiri mengungkapkan sukacita kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Umat yang dikasihi Kristus, ibadah Paskah ke-6 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan selamanya. Saudaraku, dalam praktek kehidupan, kita menyadari bahwa tidaklah mudah bagi kita untuk memiliki seorang sahabat sejati. Kita mungkin mampu menjalin relasi dengan banyak orang, tetapi tidaklah mudah menjadikan salah seorang dari mereka menjadi teman yang baik. Sejujurnya, tidak setiap orang memiliki seorang sahabat. Sebab kategori seorang sahabat sebenarnya bukan sekedar orang-orang yang dapat akrab dengan kita. Keakraban hanyalah pintu masuk bagi kita untuk menemukan seorang sahabat. Sebab makna seorang sahabat sejati sebenarnya mengandung kesetiaan menyatakan kasih secara total. Dalam Minggu Paskah ke-6 ini, kita akan bersama-sama menggumuli tema menjadi sahabat. Melalui tema ini, kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita telah dijadikan sahabat oleh Tuhan. Dengan demikian, kita juga dipanggil untuk bersedia menjadi sahabat bagi sesama. Ya Tuhan, rasa curiga kadangkala menguasai hati kami, sehingga kami mudah untuk berprasangka
terhadap orang-orang lain di sekitar kami. Mungkin kami berlaku seperti itu karena pernah mengalami pengalaman buruk dalam berelasi dengan orang lain. Akan tetapi kami sadar bahwa tidak seharusnya lah kami berlaku seperti itu. Namun demikian, kami merasa begitu sulit untuk menanggalkan rasa curiga kami ini. Sungguh ya Tuhan, kami rindu untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan banyak orang. Kami ingin menjadi sahabat bagi banyak orang di sekitar kami. Oleh karena itu, ampunilah keegoisan diri kami dan ubahkanlah kami, sehingga dapat selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ingin berperangai laksana Tuhanku, dengan lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, jemaatlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari umat Tuhan kita berdiri dengan sukacita kita menyambut berita anugerah. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya, maka Allah setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan kasih dan pengampunannya itu melalui Mazmur pasal 25 ayat 10 yang berbunyi demikian.
Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah. Salam damai bagi kita semua. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dapat di hatiku mutiara yang menguat, Tuhan Yesus kawan karib, bahkan langit tercerah. Dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Kini bersama mari kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita akan datang kepadanya dengan kerendahan hati kita, memohon pimpinannya dalam menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, namun kebesaran-Mu tidak menghalangi Engkau untuk datang kepada kami, menjadi juru selamat kami dan bahkan menawarkan diri-Mu untuk menjadi sahabat bagi kami manusia yang lemah ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Ya Bapa, yang adalah sahabat kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami boleh sungguh-sungguh merasakan sukacita yang amat besar karena Engkau ada selalu bersama dengan kami sebagai sahabat kami. Kami boleh menikmati kekuatan dan ketenangan yang dari Tuhan. Tapi juga bersamaan dengan itu tolonglah kami ya Bapa, setelah firman ini disampaikan, kiranya kami mendapat kekuatan untuk menjadi sahabat bagi sesama kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat Sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 10, ayat 44 sampai dengan 48. Kisah Para Rasul 10, ayat 44 sampai dengan 48. Yang demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 98 secara berbalasan. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripada-Nya. Tuhan sudah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Mengingat kasih setia-Nya pada kita, kesetiaan-Nya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan
menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Surat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Kristus, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat 9 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan seluruh anak-anak yang dikasihi Allah. Setiap orang merindukan memiliki sahabat dalam hidupnya. Mengapa ya? Karena di sekitar kita itu kan sudah terlalu banyak orang yang ingin menjadi bos. Menjadi bos untuk orang lain banyak dijumpai. Nah, gambaran bos ini adalah orang-orang yang menempatkan dirinya selalu lebih tinggi dari yang lain. Bos ini melihat orang lain dari atas, dari tempat kedudukannya. Dan bos seperti ini lebih suka memerintah, mencari kesalahan dengan nada tinggi kah atau dengan sinar mata yang bengis. Karakter bos yang demikian tentu tidak kita sukai. Karena mereka ini tidak bisa memahami kita. Mereka ini terasa jauh dari kita. Meski mungkin ia adalah seorang yang duduk di samping kita, di sebelah kita, atau di hadapan kita. Mereka ini tidak bisa menangkap apa maksud dari apa yang terucap dari mulut kita. Apalagi kalau tidak terucap. Menyedihkannya, isi kepala bos seperti ini terhadap orang lain selalu saja keburukan dan mencari data dan kata valid atau tidak valid yang tujuannya adalah untuk mendukung bahwa orang lain buruk di hadapannya. Orang di sekitar yang mengatakan atau menjelaskan, bahkan menunjukkan sikap perbuatan yang baik pun, mereka ini tetap akan dipandang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bos seperti itu hanya akan mengatakan dan menunjukkan yang buruk dan suka jika kita terus menunduk, tidak peduli bahwa hati dan hidup kita ambruk
Tentu Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan anak-anakku, bos seperti di atas itu sangat tidak menyenangkan. Membuat kita sedih, marah, kecewa. Dengan bos demikian, maka kita akan sulit berdekatan. Namun kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan anak-anak. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pada Minggu Paskah 6 ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit itu adalah sahabat kita. Hebat dan luar biasanya adalah sesungguhnya terhadap Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, menyelamatkan kita. Tuhan kita itu sesungguhnya kita kan sebenarnya layak menjadi hamba. Karena di hadapannya memang kita ini kan tak berharga. Harga kita itu hanyalah diberikan oleh Dia karena Ia telah menebus nyawa kita dengan kasih-Nya yang tidak terhingga. Berhadapan dengan Tuhan yang menebus jiwa kita. Seharusnya memang kita tidak bisa berlagak kuat dan berlagak bisa. Kita seharusnya selalu tersungkur dan bersyukur. Itu sudah seharusnya. Di hadapan Tuhan, tanpa protes dan alasan, kita sudah sepatutnya menjadi seorang yang selalu taat dan selalu menyembahnya. Itu sudah sepatutnya. Harus demikian. Harus. Itu sudah sewajarnya. Tetapi hari ini kita diingatkan, diperlihatkan lewat bacaan Alkitab kita. Ternyata Tuhan kita itu, Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukanlah sosok yang gila hormat. Ia yang telah merendahkan diri menjadi manusia bahkan dilaknat. Ia yang telah memberikan nyawanya agar kita selamat. Ternyata Ia sendiri yang menghendaki kita menjadi sahabatnya. Apa yang dikatakan Tuhan itu dalam bacaan Injil tadi sejalan dengan apa yang Ia selalu buat dan tunjukkan ketika Ia ada di tengah-tengah murid-muridnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kita agar kita selamat saat ini maupun nanti di akhirat. Persahabatannya Ia tunjukkan dengan cara yang paling dahsyat, yakni bahwa Ia sendiri mau mati bagi kita yang Ia tunjuk, yang Ia pilih sebagai sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan, sebagai sahabat dan meyakini bahwa jiwanya sudah menghampiri jiwa kita seperti kisah Daud dan Yonatan yang menyatu jiwa mereka sebagai sahabat satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang. Tuhan kita telah mengasihi kita seperti Ia mengasihi dirinya sendiri sebagai seorang sahabat. Dan Tuhan kita itu akan terus
mengasihi, akan terus membela, akan terus menemani, akan terus mengingatkan untuk memperbaiki pada saat kegagalan atau duka menampar kehidupan kita secara tiba-tiba. Ia ada bersama-sama dengan kita. Dan tak akan ada segala sesuatu yang dapat membuatnya pergi dari kita. Sosok sahabat sejati. Dia sosok sahabat sejati. Yang adalah sosok yang selalu mengatakan yang sebenarnya demi kekuatan dan perkembangan kita sahabatnya. Kalau kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakannya, kita akan menemukan kejujurannya, dan bahkan kita juga boleh terbuka dan jujur terhadapnya sebagai sahabat. Dalam kedekatan itu tidak akan ia membawa saksi untuk menyelamatkan mukanya atau mencari tempat lain untuk membuka aib tentang sahabatnya, tidak. Karena yang ada di antara sahabat itu adalah yang ada di antara kita dan Tuhan adalah keterbukaan dan kejujuran satu dengan yang lain. Tuhan kita tidak akan berkhianat seperti itu. Sebagai sahabat, Tuhan sering menunjukkan salah kita. Namun Tuhan juga menunjukkan bahwa betapa berharga dan betapa Ia mengasihi kita. Dalam persahabatan dengan Tuhan, kita bisa menerima diri apa adanya. Yang tak sempurna kita terima. Kita yang memiliki cacat ini juga Ia terima. Dan ajaibnya rasa rendah dalam diri itu tak membuat kita menjadi murka pada diri kita atau pada orang-orang di sekitar kita. Yang muncul setelah mengetahui bahwa diri ini tiada berharga. Dalam persahabatan itu yang muncul adalah malah kemudian semangat dan rasa syukur karena terus dikuatkan dan terus diberikan semangat untuk bangkit dan berjuang menggapai, memiliki, merengkuh karya-karya dalam kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku umat Tuhan, betapa bahagianya memiliki Tuhan yang menjadi sahabat kita. Sahabat seperti inilah yang kepadanya kita tidak lagi merasa takut. Tidak lagi merasa takut untuk mengungkap segala rasa kita dan mempersembahkan segala karunia dan karya kita. Walau mungkin tidak seberapa dan tak sempurna pula. Tuhan, kita yakini dengan iman, Ia selalu menerima kita. Nah, setelah kita menghayati bahwa Dia adalah sahabat sejati bagi kita, pertanyaannya adalah, apakah kita juga pernah membayangkan bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang merindukan sahabat bagi diri mereka? Mereka yang merasa gagal di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang merasa kecewa pada sekitarnya.
mereka adalah orang-orang yang marah, ataukah mungkin takut pada keadaan, atau mereka yang merasa kecil, yang membutuhkan sahabat untuk menggenggam tangan kita ketika mereka berjalan. Kita sebenarnya pasti menemukan sosok mereka yang Tuhan tempatkan untuk menjadi sahabat bagi kita. Kita yang telah dijadikan sahabat oleh Tuhan ini, sesungguhnya kini dipanggil untuk menjadi sahabat juga bagi mereka itu. Sebagai sahabat mereka, nantinya dalam duka kita yang pernah kita alami, atau mungkin yang sedang kita alami, lalu kemudian kita bisa memahami dan duduk bersama-sama, saling menguatkan dan menopang untuk melihat kekuatan bersama-sama. Atau dalam kegagalan kita dapat memahami kegagalan mereka juga meski dalam bentuk yang berbeda. Atau dalam kemarahan kita, sebagai seorang sahabat kita akan dapat memahami kemarahan mereka juga. Sebagai seorang sahabat bagi mereka, kita akan terus berproses dalam pengenalan pada diri sendiri, tetapi juga tetap bisa duduk dan berjalan mendampingi yang lain sebagai sahabat yang baik bagi mereka. Karena kita dapat memahami dan menerima diri kita sepenuhnya. Lalu kemudian kita juga dapat memahami dan menerima diri mereka sepenuhnya. Tidak ada paksaan, tidak ada hinaan, tidak ada penghakiman bagi mereka. Tidak ada. Yang ada adalah kehendak diri ini untuk bersama terus berjalan, beriman, bertumbuh, berkembang sebagai sahabat bagi mereka. Mari saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, mari menjadi sahabat bagi setiap orang yang kepadanya Tuhan tempatkan di jalan kita. Mari menjadi sahabat bagi mereka yang jiwanya Tuhan tempatkan untuk dipersatukan dengan kita oleh Tuhan. Mari membuka hati dan pikiran. Kepada siapakah Tuhan kirimkan kita sebagai sahabatnya? Inilah yang menjadi panggilan kita sekarang, yaitu menjadi sahabat bagi mereka yang Tuhan tempatkan di jalan hidup kita. Dan ingatlah selalu bahwa pertama-tama Tuhan telah menjadi sahabatmu, sahabat saya. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita. Umat Tuhan, paduan suara anak sekolah minggu akan menaikkan pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis bagi kita, kasih
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas lawatan Tuhan yang terjadi dalam ibadah minggu saat ini di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan juga gereja-gereja lain. Biarlah seluruh umat Tuhan di muka bumi ini selalu merasakan kehadiran-Mu sebagai sahabat bagi mereka yang membimbing dan menguatkan. Syukur kami naikkan. Kami juga ingin berdoa terus untuk saudara kami yang sedang sakit di masa pandemi ini ya Bapa. Mereka yang ODP, PDP, dan pasien COVID-19. Juga saudara-saudara kami yang sakit bukan karena COVID, tetapi memiliki kelemahan tubuh karena penyakit mereka ya Bapa. Tolonglah, kuatkan mereka, dan berkatilah semua obat-obatan dan makanan yang mereka terima ya Bapa. Kiranya itu menjadi alat kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Mohon ya Bapa, biarlah dalam keadaan lemah ini, namun iman mereka tetap dikuatkan oleh Engkau sendiri. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu memiliki kekuatan dan hikmat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan juga penanganan musibah ini agar segera teratasi. Berikan kami ya Bapa, manusia yang lemah ini kesadaran untuk mencintai kehidupan yang mungkin membuat kami harus membatasi diri sedemikian rupa. Tidak seperti kehidupan sebelum pandemi ini berjalan. Tuhan, tolonglah kekuatan dan hikmat-Mu kiranya boleh membimbing kami. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini boleh mendapatkan keberhasilan sehingga boleh memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kami di Indonesia ini dan juga bahkan umat di seluruh dunia. Tuhan, tolonglah. Kami juga mau terus berdoa untuk mereka
para dokter, perawat, tenaga laboratorium, kebersihan, dan para relawan yang ada di rumah sakit dan dimanapun mereka berada, berserta dengan keluarga mereka yang terus mendoakan dan menunggu mereka di rumah. Mohon ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan serta kesabaran pada mereka. Ya Bapa, tolonglah. Kami juga mau berdoa ya Bapa, terus untuk kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua. Dan juga warga masyarakat agar tetap mampu Tuhan menjalani kehidupan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Kami juga mau terus minta pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi pengusaha, buruh, tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, dan profesi lainnya yang terkena dampak pada musim ini, pada masa ini akibat pandemi COVID-19. Serta para penyintas bencana ya Bapa. Kiranya kasih-Mu boleh memulihkan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan dan hikmat dan keteguhan untuk terlepas dan bisa menghadapi tamparan yang menyakitkan karena COVID-19 ini. Tuhan tolonglah. Kiranya para pengusaha diberi hikmat dan kebijaksanaan mereka dalam mengelola usahanya dengan baik. Engkau memberikan keuntungan, tetapi mereka juga kiranya tidak melakukan atau menghindari diri dari melakukan PHK terhadap karyawannya. Tuhan tolonglah. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang yang masih berjalan. Mohon Engkau pimpin dan sertai. Berkatilah setiap orang yang sudah ikut campur dan terlibat dalam terus-menerus usaha pembangunan ini. Dan kiranya gedung gereja ini dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa damai dan kekuatan bagi umat-Mu yang bergereja di GKI Kuitang ataupun bagi sekitarnya. Tuhan tolonglah. Persiapkanlah juga GKI Kuitang dan juga banyak gereja-gereja lain untuk penyelenggaraan ibadah dan kegiatan Prapaskah dan Paskah di masa transisi tatanan baru ini. Sampai program ini selesai. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan juga banyak permohonan dari hati dan pikiran kami yang tidak terucapkan. Kami percaya Engkau menyempurnakannya karena kami juga ingin berdoa seperti doa yang paling sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hari ini Minggu 9 Mei 2021 akan ada 2 kantong persembahan.
Kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi dan kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari bersama kita menyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang berada di rumah, mari dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Lagu yang kami nyanyikan Tuhan adalah pengingat yang Tuhan berikan kepada kami. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan inilah Tuhan respon kami hari ini ketika kami memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, untuk menebarkan kebaikan, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dan Tuhan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengelola persembahan ini dengan penuh bijaksana. Dan inilah kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, di tengah pandemi yang belum usai, ditambah lagi dengan berbagai musibah yang terjadi. Tentu ada banyak orang yang memerlukan kehadiran sahabat. Sahabat yang dapat memahami keadaan dan pergumulan mereka. Jikalau kita bersedia mengikut Tuhan Yesus, tentunya kita akan berjalan di belakangnya dan bisa meneladaninya dalam sikap menjadi sahabat,
bagi mereka yang membutuhkan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku umat Tuhan, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, ibadah telah usai. Selamat menjalankan kembali aktivitas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.